Bapak Ibu yang berbahagia, hari-hari pertama Nabi Rasulullah berada di Madinah telah membangun masjid, kemudian telah membangun pasar di samping masjid, telah membangun kutab, pusat pendidikan berbasis masjid. Di sana terjadi proses belajar tulis baca, telah membangun persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang ansar. Sudah selesaikah semuanya? Aman dan tentramkah semuanya? Tidak. Orang-orang Mekah tak berhenti mencari cara untuk menangkap, bila perlu memusnahkan Rasulullah beserta para sahabatnya itu, karena dianggap sebagai pengkhianat agama, dianggap sebagai penyeleweng agama, dan dianggap juga sebagai pencemar ketuhanan yang mereka yakini, ajaran yang mereka anut. Berbagai siasat pun dilakukan. Mereka menjalin kontak dengan orang-orang yang menetap di Madinah, dan yang bersedia menerima jalinan kontak dari orang-orang Mekah, dari orang kafir Quraisy, disebutkan ada dua komunitas besar. Yang pertama, di bawah pimpinan atau yang terkonsentrasi di dalam perhimpunan atau paguyuban Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan yang kedua adalah yang terhubung dengan orang-orang Yahudi Madinah. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul membangun komunitas tersendiri? Karena sudah hilang kawan. Teman-temannya itu sudah beragama Islam, walaupun dia sendiri juga mengaku sebagai beragama Islam. Tetapi di dalam Islam dia tidak mendapatkan kedudukan yang berarti. Sementara dulu ia disebut-sebut sebagai salah seorang calon pemimpin baru bagi negara Madinah kalau Aus dan Khazraj bersatu. Kalau pertikaian antara dua suku terbesar penduduk asli Madinah itu bisa berakhir, maka kedua pihak ini sepakat mencalonkan Abdullah bin Ubay untuk menjadi pimpinan mereka. Aus dan Khazraj bersatu, tetapi bukan Abdullah yang diangkat, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menimbulkan kedengkian, menimbulkan kebencian, dan Abdullah bin Ubay juga disebut-sebut memeluk agama Islam juga bukan karena keteguhannya, bukan karena kesadarannya yang penuh, tetapi betul-betul hanangon li. Hana tu hojak lagi orang Banda Aceh puasa. Orang Banda Aceh ini dulu sebahagian puasa bukan karena memang ingin berpuasa. Hana tu paji kupi, hana tu pak baju buca oro. Ketika ditanya puasa ada, gimana puasa? Dua tu katanya kan. Nggak tahu tempat makan. Awalnya begitu. Nah, setelah lama-lama muncul sedikit demi sedikit kesadaran. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang terjadi pada Abdullah bin Ubay. Dia menjalin kontak rahasia dengan orang-orang kafir Quraisy dengan harapan itu, seandainya Nabi Muhammad terjatuh dari kepemimpinan, maka dia akan menjadi pemimpin baru. Bargaining antara dia terutama dengan Abu Jahal pun dibuat, saling membantu, saling membuka diri, saling memberikan atau menyampaikan informasi, dan nanti saling membagi kekuasaan. Abu Jahal tak menuntut, tak banyak harapan, tak banyak menuntut dalam kaitannya dengan Madinah, kecuali satu, Muhammad dihabiskan, baik secara kekuatan atau kekuasaan maupun secara kehidupan. Maksudnya kalaupun Nabi Muhammad meninggal, nggak apa-apa bagi Abu Jahal. Dan Abu Jahal juga punya dendam kesumat yang sangat besar terhadap Rasulullah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan Yahudi? Yahudi sudah pernah juga kita bahas bahwa mereka bermigrasi ke Madinah karena mendengarkan penjelasan tuturan dari guru-guru mereka
bahwa yang akan menjadi pemimpin negeri, pemimpin era baru untuk seluruh dunia akan berkarir, akan memulai karirnya di kota yang paling banyak pohon kurmanya. Maka terjadilah migrasi besar-besaran orang Yahudi menduduki kota Madinah. Awalnya mereka dalam jumlah komunitas yang sangat terbatas, lalu kemudian bertambah, semakin hari semakin bertambah. Mereka sangat terobsesi untuk menjadi pemimpin era baru sebagaimana dituturkan oleh para rahib dan pendeta mereka. Sebenarnya tuturan ini tak hanya berlangsung di kalangan orang Yahudi, juga di kalangan orang Nasrani di Najran, kemudian di sebahagian Persia. Itulah makanya Salman Al-Farisi juga ikut pergi ke Madinah, yang juga awalnya terobsesi, siapa tahu kalau nanti menjadi pemimpin bagi era baru, pemimpin dunia masa depan, siapa yang nggak mau. Nah, nanti Salman bertemu dengan Rasulullah, memeluk agama Islam. Orang-orang Yahudi karena komunitasnya ramai, mereka kuat, dan dalam kekuatannya itu mereka membentuk konsolidasi tersendiri dan menjalin kontak juga dengan Abu Jahal dalam rangka menjatuhkan Rasulullah. Hari-hari pertama Rasulullah nggak bisa tidur di Madinah, makanya Madinah nggak aman sepenuhnya di awal-awal itu, sampai turunnya ayat Al-Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan memberikan perlindungan kepada engkau wahai Muhammad dari gangguan manusia. Pernah diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab dalam hadis riwayat Bukhari juga Muslim, suatu malam di tengah malam suara gemerincing pedang. Rasulullah pun terbangun. Lalu beliau melihat ada Sa'ad bin Abi Waqqas di sana. Beliau memanggil, wahai Sa'ad, kenapa engkau ke sini? Apa jawab Sa'ad? Aku, kalau bahasa orang sekarang, sedang mensterilkan wilayah ini. Begitu banyak orang dengan pedang terhunus, dengan panah yang siap dibidik, yang hampir semuanya tertuju ke tempat kediaman, tempat Rasulullah tidur di malam itu. Sa'ad menebas semuanya bersama orang-orang lain. Bapak Ibu kenal Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin ekspansi keluar Jazirah Arab. Kalau saya nggak salah, pimpinan ketiga keluar Jazirah Arab sampai ke Cina. Dan Cina ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian lagi Ubay bin Ka'ab juga meriwayatkan bahwa orang-orang Mekah di malam hari itu menuju kota Madinah dengan dipimpin oleh pimpinan-pimpinan dalam jumlah yang bervariasi antara 10 hingga 20 orang untuk berupaya membunuh Rasulullah SAW, hingga turunnya ayat yang potongan ayat Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi. Orang-orang Yahudi juga demikian, mereka mencari kesempatan, tetapi karena mereka terdesak, Rasulullah segera membuat sejumlah perjanjian dengan orang Yahudi dan dengan warga Madinah lainnya. Perjanjiannya adalah bahwa semua warga Madinah wajib untuk loyal kepada negara Madinah, wajib menunjukkan loyalitas, wajib menjaga dan memelihara kota Madinah, wajib bersatu padu dalam mempertahankan diri, bahwa semua yang ada di Madinah itu adalah saudara, tidak menjalin hubungan dengan pihak luar. Ketika orang-orang Yahudi mendengar ajakan Rasulullah yang seperti ini, membaca klausul demi klausul perjanjian ini, mereka meyakini ini menguntungkan mereka. Kata orang-orang Yahudi, ini menguntungkan kita, jumlah kita sedikit tetapi kita diakui. Karena ada di dalam klausul itu, semua warga di Madinah itu diberikan hak dan kemerdekaan untuk menjalankan agama, keyakinan, peribadatan, perdagangan tidak diganggu, dan tidak boleh ada saling mengganggu karena semua bersaudara. Orang Yahudi ini merasa untung, jumlah mereka terbatas di Madinah. Jadi dengan klausul ini mereka diakui sebagai
warga yang setara kelas dan kedudukannya dengan orang-orang Islam lainnya. Tetapi di balik itu Rasulullah sebenarnya sedang menyusun strategi bahwa jika tidak diberlakukan seperti ini, orang Yahudi akan terus-menerus melakukan penyimpangan dan penyelewengan, melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan. Ini pun mereka secara diam-diam melakukan pengkhianatan, tetapi tidak terkoordinir, tidak terkonsentrasi pada pimpinan-pimpinan mereka. Hanya 1-2 orang atau beberapa orang saja secara personal menjalin hubungan dengan Abu Jahal untuk mendapatkan keuangan, untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Semua itu dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan di dalam kisah tersebut bahwa seseorang bernama Sa'ad bin Mu'adz yang dulu menjadi salah seorang tokoh penting bagi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, pergi menemui Umayyah bin Khalaf di Mekah karena rasa rindunya yang sangat besar kepada Baitullah. Ia pun melakukan tawaf di Baitullah. Dia sudah memeluk agama Islam dan tawaf juga dilakukan oleh orang-orang syirik. Ada yang melaporkan hal ini kepada Abu Jahal, dan Abu Jahal juga bersumpah akan memotong, menebas leher siapapun yang berani melakukan tawaf. Seandainya As'ad tidak menginap di rumah Umayyah, maka aku dengan tanganku sendiri yang akan memotong lehernya. Jadi dibuatnya semacam shock terapi, ancaman yang begitu besar. Orang-orang Islam yang ada di Madinah dengan demikian menjadi takut sehingga tidak berani melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Madinah hingga 9 tahun lamanya nanti. Pada tahun ke-9 lah barulah umat Islam di bawah kepimpinan Rasulullah pergi ke Mekah. Tapi yang ingin kita sampaikan, ingin kita pahami di sini adalah betapa sulitnya kehidupan Rasulullah di masa-masa awal di Madinah. Walaupun Madinah sudah dibangun negara, tetapi belum ada jaminan sepenuhnya. Maka nanti Rasulullah juga melakukan berbagai upaya. Maka terjadilah serentetan peperangan yang dimulai dengan perang Badar, berlanjut dengan beberapa peperangan selanjutnya nanti. Setelah peperangan inilah barulah umat Islam mengalami kedamaian, ketenangan dari rongrongan musuhnya. Pak Ibu berbahagia, insyaallah kita lanjutkan nanti dengan perang-perang dalam Islam. Beberapa yang besar akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.